Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourselves. Playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi ketika kita akan bermain identitas, itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan bahasa kita role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi ada juga being yourself. Dorongan dalam diri kita sendiri. Yang kita inginkan, passion kita, kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya saya ini mahasiswa, Pak. Kok saya itu orangnya, Pak, suka sekali belajar, suka sekali baca buku, nyaman dengan dunia akademik. Ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika antara playing role dengan being ourselves ini berbeda. Ketika peran yang kita mainkan tidak cocok dengan dorongan diri kita, tapi terpaksa kita lakukan. Jadi saya itu sebenarnya suka bisnis, tapi kok terpaksa jadi PNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya. Nah ini kan berlawanan antara being dalam diri kita, dorongan diri kita dengan peran yang kita mainkan. Ada kalanya juga misalnya saya malas belajar sebenarnya, Pak. Saya itu kalau membaca buku tidak betah, Pak. Tapi kok saya ini mahasiswa. Kalau mahasiswa kan memang tuntutan perannya begitu. Nah ini kan ada clash antara peran dengan hakikat diri. Ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi bagaimana manage ketika sesuatu itu tidak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya jangan lupa bahwa baik peran maupun passion, kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi dua-duanya bisa ditawar. Jadi peran kita itu kan bukan harga mati juga. Misalnya kita mahasiswa tapi nggak cocok dengan emangnya opo kita wajib jadi mahasiswa? Itu kan bisa saja teman, sudahlah saya resign saja, saya mundur saja, nggak usah jadi mahasiswa, mau saya nggak nyaman. Keberhasilan hidup kan nggak melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita. Meskipun saya juga tetap belajar, tapi kan nggak harus jadi mahasiswa. Belajar saya belajar kehidupan misalnya. Loh, itu kan bisa, berarti bukan harga mati. Passion kita juga bukan harga mati. Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang manja, sentimental, atau idealistik yang tidak bisa ditawar. Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi tinggal kita lanyahkan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah.
Aslinya saya itu Pak males membaca, tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya seneng baca kok Pak. Aslinya saya males ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman. Lama-lama kok nyaman, kalau tidak ke masjid malah tidak enak. Nah, ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya kelas pun tidak masalah, teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam kelas tadi, pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Yo kalau salah satu keburukan, yo yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah. Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu yang harus kita hidupkan. Misalnya dorongan jiwaku yang salah. Peranku ini benar baik. Ya tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi. Saya inginnya senang-senang saja kok Pak, tidak mau kawin sih, mau asik-asik saja. Itu dorongan jiwaku. Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama kan saya tidak boleh begitu. Itu kan peran adab di tengah masyarakat, peran agama, role sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan peran kita yang positif, baik, benar, sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja itu tidak sesuatu yang positif. Berarti apa? Ya menangkanlah yang positif, yang baik. Kalau dua-duanya sama-sama baik gimana Pak? Dua-duanya sama-sama positif, ya silahkan saja dipilih. Mana yang diberati, berarti milih mana saja ya benar. Dan tidak masalah, wong dua-duanya bukan harga mati. Jadi mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi-diskusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas-identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai warga masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan dengan diri kita sendiri. Dorongan jiwa, passion kita, hasrat cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.